Hei, halo, balik lagi ke channelnya Banteng Mas. Hari ini seru banget, kita mau ngebahas cara-cara ngecas, terus apa aja yang bisa dipakai. Ini dia nih, lithium cube. Kemarin sih udah ada tuh videonya yang sebelumnya tuh, yang sedikit pas kita baru barangnya baru pada nyampe, kita ada nge-review sedikit. Kalau pengen nonton sedikit di YouTube yang lalu, kita bisa lihat ada pembahasan sedikit tentang power cube. Tapi hari ini yang kita mau bahas adalah cara mengecasnya, berapa lama, dan barang apa aja sih yang bisa dipakai dan cocoknya pakai yang mana. Karena ini kan ada 3 ukuran nih, yang 325, 500, sama 1200. Nah itu kembali kepada cara pakainya ya, karena kan setiap orang kebutuhannya beda-beda, dan ada plus minusnya, karena kan semakin gede ukurannya juga semakin berat. Dan selain semakin berat, semakin besar, maka itu mempengaruhi nanti kalau posisi kita naruh barang di mobil kita. Atau harganya juga pasti beda, karena harganya juga sedikit menentukan kita untuk milih yang mana gitu kan. Nah, kita bahas yang 500 saja kali ya. Ini karena 3 tipe, 325, 500, sama 1200. Kita ambil tengah-tengah yang kita bahas. Nah, ini cuma 5 kilo. Nah, ini ada di sini ada beratnya, dia 5,22 kilo. Nah, kalau yang 1200 lebih dari 2 kali ya, karena dia ini jauh lebih besar dengan dimensi yang lebih besar. Jadi ini tuh 30 cm kali 31 kali 18,3 dengan berat 9,2 kilo. Kalau ini 26 kali 17 kali 20, ini cuma 5 kilo. Jadi perbedaannya sangat signifikan. Yuk kita lihat ini bisa buat barang apa aja. Karena ini cuma 5 kilo, jadi bisa diangkat dengan satu tangan aja. Sangat enteng ya dibanding dengan yang 1200, soalnya dia hampir 9,2 kilo, jadi 2 kali lipat, hampir 2 kali lipat. Nah, ini dapatnya apa aja? Nah, ini kelengkapannya, kita buka satu-satu. Oke, ada 4 kabel, sama ada chargernya, beda-beda, fungsinya juga beda-beda. Jadi si lithium cube, power cube dari si Wagan ini punya 3 cara cas. Nah, ini barang dari Amerika ini udah mikirin, walaupun dia di sananya dari Amerika, tapi kita request yang memang untuk market Indonesia 220 volt dengan colokan Indonesia. Jadi kepalanya juga yang 2, nggak perlu khawatir nanti harus harus beli lagi tambahan buat nyolok, karena beda ininya kepalanya, nggak usah khawatir. Ini udah disesuaikan memang untuk market Indonesia, didesain khusus. Nah, ini yang kabel untuk ke colokan rumah. Jadi ada 3 cara ngecas. Cara yang pertama adalah ngecas dari listrik rumah, arus AC. Nah, ini akan dikonversi menjadi arus DC melalui charger ini. Nah, tuh, ini adalah AC adapter, nanti dirubah menjadi arus DC, dan ini tinggal dicolok di sini. Oke, terus yang kedua adalah DC ke DC. Jadi ini arus dari mobil tinggal dicolok di lighter mobil. Kan kepalanya coloknya di sini juga gitu. Nah, yang terakhir ini Anderson kabelnya udah dikasih. Nah, ini Anderson kabel ini buat dicolok ke sini juga, tapi kepalanya begini adalah bedanya, ini untuk dicolok di solar panel. Nah, beda-beda. Jadi ini dari 3 cara ini mempengaruhi kecepatan dari pengisian. Jadi kalau yang dari listrik rumah itu dikasih tahu di sini, AC charger dari listrik rumah itu 8-12 jam. Kalau dari DC charger, berarti sambil perjalanan di mobil kita colok lighter mobil, itu 12-16 jam.
Nah, kalau melalui solar panel itu 14 jam. Nah, jadi solar panel ini juga ditulis nih, tergantung kepada cuaca. Kalau cuacanya matahari, terus kemudian redup, mendung, terus kalau misalkan terang lagi, itu akan mempengaruhi. Makanya jadi hasil kecepatan dari ngecasnya kita bisa lihat di indikatornya sini. Di sini ada indikatornya tuh. Nah, ini 52%. Nah, jadi perlu diketahui, setiap beli ini disaranin sama dia, setiap beli Wagan Cube, Power Cube, ketika baru beli jangan langsung dipakai. Disarankan untuk ya boleh tes, boleh lah. Tapi setelah itu wajib dicas dulu sampai 100%, baru dipakai. Nah, kalau misalkan dalam 6 bulan jarang dipakai, 6 bulan sekali disuruh untuk ngecas. Jadi supaya ada sirkulasi baterainya. Dan diingetin juga katanya kalau perjalanan di mobil lagi ngecas, jangan sampai lupa pas lagi nyolok terus lupa dimatiin, atau sebaliknya pas lagi nyolok terus mobil di starter. Jangan, karena arusnya kaget buat si baterai ini. Jadi kalau bisa mobil udah nyala baru dicolok, atau pada saat kita sebelum matiin mobil cabut dulu. Nah, ini baca-baca dulu, banyak informasi yang kita sebenarnya bisa dapat, basic-basic, hal-hal simple, tapi ya ini biasanya orang nggak suka nggak baca. Oke, sekarang kita mau tes. Nah, ini kita cas melalui listrik rumah. Nah, ini kepalanya tinggal dicolok di yang input. Nah, jadi pada saat kita lagi ngecas ini, dia akan kedip-kedip nih, nyala nih. Kalau dia udah 100%, otomatis lampunya berhenti flashing, berhenti berkedip-kedip, berarti dia udah full. Pertanyaannya, pada saat lagi dicas, boleh nggak sih sambil dipakai? Boleh. Makanya itu, lagi ngecas, sambil pakai, jalan aja. Misalkan udah kepepet, waduh, kita mesti ngecas iPhone, colok Type-C di sini, atau colok yang 2,4 ampere, sambil ngecas handphone, bisa. Atau kalau mau cas laptop, bisa. Dan yang paling sering kepake kalau lagi camping itu, kalau memang dipakai buat camping, biasanya adalah ngecas kulkas. Nah, ini kita akan coba cas sampai 100%, tapi agak lama ya. Nah, cuman cara kedua adalah melalui lighter mobil. Kita tes juga nanti di mobil, sama yang terakhir kita akan tes yang ini nih. Wih, ini dia nih, ini adalah solar panel. Solar panelnya dari Wagan Tech juga. Jadi dari Wagan Cube-nya juga sudah ngasih alternatif cara pengecasan yang ketiga, yaitu melalui solar panel. Nah, kalau ini belinya terpisah. Jadi kalau misalkan kabel untuk ngecas di rumah dan kabel untuk ngecas di mobil, ini sudah dapat. Tapi kalau misalkan kita mau ngecas pakai solar panel, Anderson jack-nya dikasih, tapi solar panelnya kita harus beli sendiri, terpisah. Nah, di sini ada tuh kabelnya, ini connect ke solar panelnya. Ini tuh nggak bisa dicopot, jadi memang dia sudah connect kepada si solar panelnya di dalam, tinggal di connect ke Anderson jack-nya. Tuh gampang, klik udah masuk, tinggal cas. Nanti kita coba juga di outdoor. Jadi solar panelnya sendiri ada 3 ukuran. Nah, ini size yang tengah untuk yang 500. Jumlah panelnya kalau makin gede Power Cube-nya, jumlah panelnya lebih banyak. Nah, ini ada 4 lembar nih. Jadi tinggal diarahin aja ke matahari, cari yang paling terik posisinya di mana, yang paling panas. Nanti dia akan nyerap energinya. Energinya di connect ke si Power Cube, udah di ngecas. Sambil ngecas, sambil pakai bisa. Nah, tapi kalau yang di seri 1200, kita ada 2 opsi nih. Jadi di seri 500 sih nggak ada. Jadi cara ngecasnya cuma ada di jack inputnya. Nah, ini Anderson jack-nya udah ada, sementara di sini nggak ada. Ini hanya ada input. Nah, jadi kalau di yang 1200 kita bisa ngecas pakai solar panel sambil ngecas di lighter mobil bisa, ataupun mau ngecas di colokan rumah plus solar panel. Jadi pengisian akan jauh lebih cepat karena 2 arus yang masuk. Tapi kalau yang 500 cuma ada 1 pilihan,
karena cuman bisa colok langsung dari sini. Jadi maksudnya supaya ngecasnya lebih cepat gitu. Nah, opsinya juga kita kasih lihat yang lebih gede. Nah, pasti kalau misalkan semakin gede panelnya, ada yang nanya nih, boleh nggak yang ini beli buat panel buat power clip yang kecil? Boleh-boleh aja, makin cepat ngecasnya. Tapi peruntukannya sebenarnya sih begini, kalau beli yang 325 pakai yang ini, kalau beli yang 500 pakai yang ini, kalau beli yang 1200 pakai yang paling gede. Otomatis mempengaruhi kecepatan pengecasan, pengisian baterai si power clip ini. Nah, tadi kita 52%, ini dalam waktu paling 5 menit ya, sekarang 56, berarti udah naik 4%. Kayaknya sih memang kalau cas dari rumah kan paling cepet ya, dan lebih enak sih ditinggal tidur aja. Besok pagi mau berangkat, malamnya kita cas dulu, pagi-pagi udah penuh. Nah, ini kita udah cas 2 jam. Dari jam 11, sekarang jam 1. Dari 56% sekarang 82%. Jadi 2 jam itu kita dapat hampir 25 ya, 25%. Ya, ini kondisi baterai masih baru banget, jadi mungkin beda durasinya kali ya. Nah, ini paling sering ditanya adalah kalau misalkan ada 3 opsi nih, kebutuhan saya beli yang mana ya? Itu kembali kepada kebutuhan masing-masing. Nah, ini dikasih tahu nih, dijelasin. Buat nyalain laptop bisa buat 8 jam dengan asumsi laptop yang 65 watt. Nih, kalau buat nyalain TV 42 inch yang asumsi 120 watt itu bisa nyalain 4 jam. Jadi kalau mau nyalain TV di rumah, kalau lampunya mati listrik, lumayan nih bisa nyalain. Kalau lampunya nyala malam gitu, umpama misalkan nonton 2 jam, masih bisa lah sambil nyalain lampu. Nah, ini main PS5 ini disebut 160 watt bisa 3 jam. Kalau kulkasnya tergantung nih. Ini di sini ditulisnya yang kapasitas maksimumnya nih di 200 watt. Nah, drill, ngebor. Kalau yang ngebor yang 500 watt bisa 1 jam. Kalau iPhone tuh ditulis tuh iPhone 12 10,8 watt hours itu bisa ngecas sebanyak 51 kali kalau ngecas. iPad Pro atau iPad Air itu bisa 18 kali. MacBook kalau bawa laptop bisa 10 kali. Gitu. Sama dia juga ada lampunya juga. Jadi tinggal dipencet aja ini mode ini nyalain kalau butuh penerangan, kalau di hutan atau daerah camping gitu. Kalau butuh SOS ini pencet sekali lagi dia mati. Nah, ini colokannya colokan Indonesia nih, tinggal colok aja, nggak usah pakai adaptor. Kita colok, terus kemudian kita nyalain. Sampai ada logo begini berarti dia udah nyala. Nah, sekarang kita coba nyalain. Berarti harusnya nih, kalau misalkan dalam kondisi baru dinyalain, dia 12 watt kali 4, 48. Harusnya 48, mungkin pas tegangan tinggi, mungkin ke 50 sedikit. Nah, dia lagi ngitung nih. Oh, 51 watt, pas tadi baru nyala 50. Ini bisa, berarti kan 48 ada selisih 2 watt, berarti dianggap ya peaknya masih bisa sanggup karena dia maksimal 500 watt. Ini bisa dipakai selama 9 jam tuh. Jadi kita bisa pakai lampu ini untuk 9 jam. Kalau misalkan kita coba, ini kan 4, kita matiin 2 ya. Kita tes. Nah, ini setengahnya, kita lihat turun nggak? Dia berangsur-berangsur tuh, dia turun. Nah, tuh 24 watt dia baca, sesuai persis. 1 bohlam 12, 2 biji 24. Ini langsung menjadi 18 jam. Persis setengahnya. Jadi 24 watt, 18 jam. Nah, ini tadi kita udah coba lampu kita udah tes, ini connect, tapi kita jangan nyalain dulu karena kita lagi tes kulkas nih. Jadi si kulkas ini saya lagi minta, nih lihat nih, saya minta minus 20 derajat. Nah, minta minus 20 derajat, saya pengen tahu kemampuan dia untuk berapa lama. Nah, sesuai dengan bacaan dari dia, kalau misalkan kulkas itu dalam minus 20 derajat itu pasti nggak bisa lama-lama banget, paling juga 3-4 jam, karena ini 500 watt ini kapasitas baterainya lebih kecil dibanding 1200, tapi ini so far masih kebacanya 8 jam, tapi saya yakin ini ngejar, karena menuju ke 20 derajat pasti dia akan menarik konsumsi makin lama makin gede,
Sementara ini kebacanya 8 jam. Konsumsinya bener nih. Kulkas ini mintanya 55 watt. Nah, ini kebacanya 54 watt. Nah, ini si listrik dari si lampu saya belum nyalain. Pencet ini dia baru nyala nih. Nah, maka itu ini sekarang 82%. Tuh, 7 jam. Nah, ini dia lagi, kalau kedengeran nggak di sini sih, dia kompresor lagi kerja nih. Ini lagi begeter nih, kedengeran kalau si kompresor ini lagi mengejar suhu yang saya minta, 20 derajat. Kondisi 20 derajat itu frozen. Jadi bisa frozen itu dalam waktu 5 jam. 5 jam baru frozen. Udah keburu mati sih kalau pakai yang power 500. Makanya pakai power curve yang 1200 bakal lebih panjang. Tapi sebenarnya kalau cuma sejuk-sejuk aja, chiller aja, -3 atau -2 gitu ya, atau 3 gitu, seperti suhu kulkas biasa, kayaknya sih ini bisa sampai 8 jam sesuai yang tadi bacaan yang dikasih sama dia nih. Nah, tapi kita manfaatin si kulkas itu dengan colokan yang dari si DC. Kita nggak pakai yang ini karena kita mau tes. Nah, kita nyalain 2 nih. Nah, kita nyalain lampu. Tuh, kipasnya si Power Cube bunyi tuh sebentar. Nah, dia ngitung ulang. Nah, total beban yang dibeban ke dia 85 watt, dia bisa 5 jam. Kita mau tes lagi nih. Berarti dengan penambahan 24 watt, enggak, 55 watt tambah, oh ini belum dinyalain semua. Total 12 kali 4, 48 tambah 55, harusnya 100-an. Nah, tuh, 100-an watt. Tinggal 3 jam kemampuannya. Jadi bisa nyalain 3 jam. Nah, sekarang kita mau tes MacBook Pro. Kita ada laptop MacBook Pro di sini. Kalau di baterainya si MacBook Air aja dengan MacBook Pro kan beda tuh. Kalau MacBook Pro bonggol baterainya lebih gede, chargernya. Kalau si MacBook Air lebih kecil. Tapi kita mau tes. Kita colok di Type-C aja langsung nih. Ini kita lihat ya. Ini 97% baterai. Kita tes, colok. Oh, langsung nyala kerja. Dia minta berapa nih? 5 jam. Sekarang jadi 4 jam. Tadi ada 109. Jadi 115. Jadi kira-kira 30 watt. Pakai. Kita cas lagi nih. iPhone. Kapasitas masih 3 jam. Makanya kita selalu harus standby solar panel. Jadi kalau siang-siang matahari terik, kita lagi pakai sambil ngecas aja. Ini kita colok di yang QC3 ampere. Kabelnya udah kecolok, kita tinggal pencet USB-nya. Kita nyalain. Nah, tuh udah charging. Tapi sih kalau handphone mah kecil lah. Jadi kita lagi bekerja, yang bekerja total bebannya 118, sambil ngitung lagi. Udah, ya handphone sih kecil lah. Jadi 118 total. Jadi yang sedang bekerja sekarang, lampu 2 kali 12, 24 watt, tambah 55 watt kulkas, jadi 70-an hampir 80. Laptop MacBook Pro itu sekitar 30-an, jadi 111-an, tambah ini mungkin pakai cuma 2-3 watt ya, kecil. Nah, ini 118 watt, 4 device bekerja, dia bisa 3 jam. Kondisi baterai 76%. Jadi ini salah satu barang yang wajib punya nih buat para campers. Bisa pakai kulkas, pakai laptop, mungkin kalau ada downloadan film, bisa nonton film di hutan sambil camping. Atau kalau yang bawa TV yang proyektor, sekarang kan banyak tuh, sambil nyala, sambil jalan. Nggak usah repot-repot bikin baterai dari aki dirubah menjadi listrik AC, di konverter, nggak usah. Cukup bawa ini, cuma 5 kilo. Yuk kita tes ngecas pakai solar panel sama cas di mobil. Nah, jadi kalau buat di cas di mobil, kita bisa pakai kabel yang memang udah bawaannya dari si Wagan Lithium Cube. Kita langsung tes aja ya. Bisa cas di depan, bisa cas di belakang. Jadi umpama kalau lagi perjalanan, ini cas dari belakang ini memang sangat kepake nih di mobil. Rata-rata mobil sekarang semuanya udah ada. Biasanya kan kalau bawa kulkas bisa langsung colok di sini, atau ya ini kita mau ngecas si Power Cube-nya. Nah, ini kita tes, colok langsung. Tuh, saya langsung kedip. Kalau dia udah kedip gini berarti lagi ngisi. Jadi alternatif ngecas selain di rumah adalah ngecas melalui lighter mobil, colokan yang ada dikasih di mobil. Nah, ini
biarin aja dia dalam perjalanan. Kalau perjalanannya panjang, lumayan nih bisa ngisi juga. Atau yang terakhir kita manfaatin solar panel. Yuk kita cobain. Baterainya dari 0% bisa butuh waktu 14 jam pakai solar. Ini lagi panas-panasnya nih, bagusnya sih diarahin. Nah ini kan kelihatan tuh dia kedip-kedip, berarti dia udah lagi ngisi. Sebenarnya semakin besar panelnya kita akan tes. Nah ini kan saya udah nyalain nih, saya mau tahu nih dalam waktu 1 menit ini 74 menjadi 75 itu berapa lama perlunya. Ini udah 1,5 menit nih. Nah ini tadi pas kita colok itu 74. Dalam waktu 1,5 menit dia udah naik tuh. Karena ini lagi terik banget sih memang. Kita posisi jam 2 siang, matahari dari arah sono. Ini kita kasih sinar matahari langsung. Dalam waktu 1,5 menit aja dia udah naik dari 74 jadi 75. Berarti 1%-nya butuh 1,5 menit. Tapi itu sangat bervariasi tergantung kepada cuaca, arah daripada solar panel, dan tentunya jenis solar panel yang kita pakai. Nah ini nggak tahu bisa jadiin patokan apa enggak, tapi yang jelas solar panel ini bisa dipakai buat ngisi entah menitnya ini berapa lama, tapi kalau menurut buku manual sih 0 sampai 100% itu butuh waktu 14 jam. Sekarang kita tes yuk pakai solar panel yang lebih gede. Merah ketemu merah, hitam ketemu hitam. Kita tes juga dari 75 jadi 76 dalam waktu berapa menit. Kita tes juga. Ini panelnya 8, ini yang panel yang gedenya nih. Yang tadi 4 ukuran sedang, ada lagi 4 tapi yang ukuran kecil kayak gini. Ini pakai dilipat jadi dapat trik mataharinya lebih cepet. Nah tuh udah naik nih 76. Ini dalam waktu kurang lebih 1 menit 40 detik dia naik jadi 76. Berarti 1%-nya butuh waktu yang sama. Mungkin karena ini dalam keadaan yang lebih dingin, harusnya sih ini lebih cepat ya. Ini 1 menit 40, yang wajarnya ini 2 menit harusnya ya, dengan kondisi matahari yang sama ya. Jadi ya pokoknya solar panel benar-benar bekerja. Saya nggak tahu apakah solar panel merek lain akan bisa connect langsung dengan dia. Selama saya rasa mungkin Anderson jack-nya sama kali, saya rasa bisa kali ya untuk ngecas ini. Tapi sebaiknya sih kalau satu merek lebih baik, karena ini memang solar panel yang direkomendasin dari si Wagan Cube, memang dijual dari si Wagan Cube. Jadi udah deh, kalau yang butuh tenaga di luar pakai Power Cube dari Wagan Tech, mantap. Nah berarti kita udah lihat kan tadi si solar panel, udah kita cobain ngecas dari mobil melalui colokan lighter juga udah. Jadi kalau yang masih ada pertanyaan, mudah-mudahan kita bisa jawab, bisa ditanya di komen. Tapi ini barang yang sangat berguna, dan bahkan buat mati lampu pun di rumah, buat nonton TV lumayan, buat jadi hiburan. Besok pagi kita nyalain lagi solar panelnya buat ngecas, ngisi lagi, punya tenaga buat malam lagi. Ini barang yang recommended. Thank you.